Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Jadi malam ini kita belajar tentang pemrograman motor servo. Motor servo itu motor listrik ya, yang bisa diprogram geraknya. Mau gerak ke kanan, ke kiri, atau mau gerak muter berapa derajat, nah itu bisa diprogram ya. Jadi tutorialnya nih, tutorialnya. Jadi apa itu motor servo? Nah, motor servo adalah motor dengan sistem umpan balik tertutup. Posisi motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Nah, jadi bedanya motor listrik yang disebut motor servo ini ya, dengan motor listrik yang kalau kamu punya perangkat elektronik atau mainan yang ada motornya, contohnya apa? Nah, banyaklah mainan listrik ya. Mainan apa, mobil-mobilan itu ada motornya. Nah, bedanya dengan motor servo ini adalah kalau motor servo ini dia mengirim data digital ke Arduino ya, tentang posisi dia, posisi ini ya, apa namanya ini, lengannya nih ya. Jadi lengannya ini muter berapa derajat. Nah itu dia diinformasikan ke datanya ke Arduino sehingga bisa kita pakai untuk memprogramnya. Termasuk kalau kita perintahkan untuk bergerak ke arah berapa derajat, nanti bisa. Ini motor servo ya. Jadi motor ini terdiri dari sebuah motor DC. Nah, jadi kita sudah pernah DC direct current ya. Itu alat komponen elektronik yang kalau di sini artinya dia hanya bisa diarusi dengan arus apa searah ya, arus searah. Jadi ada plus minusnya itu ya. Bisa dari baterai atau bisa dari apa adaptor ya. Nggak bisa dari listrik langsung, PLN langsung gitu mas. Serangkaian roda gigi, jadi ada gearnya nih, makanya bisa menentukan berapa derajat muternya. Potensiometer dan rangkaian kontrol potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. Jadi bisa kita mengatur mau muter berapa derajat di situ. Tentu juga ada macam-macam tipenya ya. Motor servo ini ada yang kekuatannya ada yang paling kecil, ada yang agak besar ya. Kita coba dulu. Pernah sih dulu kita singgung ya yang di project untuk membuat botol yang membuka otomatis itu ya. Nah ini kalau mau kita rangkai, kita ngikuti gambar ini ya, ini jadi ada 3 kaki ya. Jadi servo itu ada 3 kaki ya. Yang kaki paling pinggir warna kuning itu untuk pin digital ya. Jadi dimasukkan ke pin digital. Pada gambar ini dimasukkan ke pin 10 ya. Sedangkan yang paling pinggir sebelahnya lagi yang kuning ya, yang warna hitam itu, ini dimasukkan ke ground ya. Nah, ini untuk mensuplai daya ya, berarti yang warna hitam sama merah, ya, merah yang di tengah itu untuk mensuplai daya. Dayanya 5 volt, jadi arus 5 voltnya masukkan ke kabel merah, sedangkan kabel hitamnya dimasukkan ke ground. Tuh rangkaiannya, kalau mau ditiru mudah nih. Saya coba dulu juga nih ya. Harapan saya kamu juga nyebutkan nih. Kamu juga mencoba ya. Nah, saya pakai 3 kabel hitam, putih, bawah ya. Hitamnya nyambung ke kuning, oke. Kuning terbalik berarti. Saya balik dulu ya. Hitamnya sama hitamnya, oke. Oke, jadi misalnya hitam-hitam, jadi hitamnya masuk ke ground ya, ke jalur ground, masuk hitam, terus kabel yang merah, yang di tengah berarti, di tengah biasanya saya pakai kabel putih nih, masuk ke 5 volt, nah, jadi untuk ngasih tegangan ini ya, karena ini motor atau komponen ini butuh tegangan ya. Sedangkan yang pinggir satunya lagi untuk ke arah pin digital. Oke.
Ini saya sudah buat caranya paling sederhana dulu. Ini kita belajar membuat robot ya. Ini cara memprogram robot. Yang paling simpel yaitu memprogram motor servo ya. Nah, terus kita geser ke bawah tutorialnya. Apa yang dibutuhkan itu ya. Ini sudah ada iklannya nih, bisa dibeli di ID Pad. Nah, ini programnya. Langsung kita blok, kita copy aja. Buka IDE Arduino-nya ya. Ini kalau saya mempraktikkan di Arduino-nya. Kalau kamu menggambar di simulator juga boleh, saya bolehkan. Nah, tapi kalau kamu yang punya alatnya nyoba langsung juga boleh, lebih bagus. Ini motor servo ya. Ini apa tahapan dasar untuk belajar membuat robot ini. Nah, kemarin sudah pernah kita singgung terapannya misalnya untuk itu ya, membuat kalau sekarang yang mungkin banyak dibutuhkan ya, botol apa? Botol hand sanitizer yang bisa membuka otomatis ya, kalau tangannya mendekat dia buka. Bisa dikasih sensor inframerah bisa deh. Bisa juga dikasih sensor humidity sensor kan bisa juga. Nah, apa pir sensor mana juga bisa mendeteksi ada tangan orang beda. Oke, saya sudah masuk ke sini. Saya timbahkan sini boleh programnya. Dia butuh ngambil paketnya ya, paket untuk memprogram servo itu. Ini kalau kita lihat ya. Nah, jadi perintah include dalam kurung siku ya, servo.h itu adalah perintah untuk mengambil paket coding untuk servo ini gitu maksudnya. Nah, servonya dimasukkan ke variabel motor servo. Nah, sekarang dia motor servonya diprogram ya. Kalau di program write 45, nah, dia tune servo ke kiri 45 derajat. Nah, gitu ya. Dibelokkan ke kiri 45 derajat. Ada nggak yang posisi kanan? Oh, kalau ke kanan, tune servo ke kanan 135 derajat. Nah, dari mana nih tahunnya ke kanan? Oh, kalau lebih dari 90 derajat gitu ya. Oh, kalau posisi center 90 derajat. Oh, gitu. Nah, tinggal kita coba ini. Nah, saya simpan dulu. Saya save as misalnya ya. Programnya di sini dulu. Harus kasih nama ya. Ini program servo motor. Nah, nah, saya kasih nama itu simpan ya. Nah, coba sekarang dikompilasi ya. Nah, tekan dulu verify dulu ya. Simpan dulu untuk memastikan tidak ada perintah yang error ya. Nggak ada sintak error. Kalau ada yang nyoba pakai simulator boleh nanti dipresentasikan juga boleh. Kalau di simulator ini tadi sudah saya buka-buka juga, dia bahkan ada contoh yang lebih bagus ya. Motornya 3. Nah ini ya. Motor yang diprogram ada 3. Dan dia ada potensiometernya. Nah, potensiometer ini nanti bisa dipakai kalau kita mau ngatur gerakan lengannya itu ya. Motor itu mau bergerak berapa derajat ya, sesuai dengan arah putaran potensiometer ini. Nah, sudah robot ini. Ya, kita terapkan nih robot. Cuman kalau robot tentu kita harus belajar mekanik juga ya. Mekanik itu orang teknik mesin yang tahu ya.
Cak mana membuat rangkaian mekanik ya. Nah, yang kita pelajarinya elektronik ya. Maka ada lagi mata kuliah mekanika elektronik itu ada mata kuliahnya tuh. Tapi bisa kalau kamu mau belajar baca-baca aja di internet bisa aja. Oke itu. Nah, cuma saya nggak tahu nih kalau ini ada codingnya. Kalau ada codingnya dicoba juga boleh. Wah ada codingnya nih, keren ini. Simulator ini saya baru buka gambarnya itu. Ternyata ada codingnya dia. Kamu simulasikan boleh. Syukur kamu bisa ngeditnya ya, misalnya diubah gerakan berapa derajatnya gerakannya. Oh ini gerakannya bergantung dari putaran itu. Putaran dari apa? Potensiometernya. Tentu kalau mau dipraktekkan kan kalau gambarnya kayak ini agak berat ya. Kamu harus butuh motor servonya 3 gitu ya. Ya memang kita butuh lab itu. Nanti kapan-kapan saya tanyakan lagi ke prodi TI kita ya. Kapan itu lab IoT itu mau dibangun itu tidak. Proposal sudah saya buat, tapi mungkin baru entah sudah sampai di meja mana ya. Nah, sebenarnya nggak mahal tidak tuh membuat lab IoT ini. Yang paling penting ya punya Arduino-nya aja kan nggak mahal. 250.000 kalau dikalikan 40 mahasiswa terbeli lah oleh kampus ya. Cuman kalau mau bagusnya harus ada servernya, ada setiap mahasiswa harus menghadapi komputer sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu yang lebih mahal ya. Oke, ini coba saya cek saya sudah selesai belum nih kompilasinya. Belum ya. Nah, kalau nyoba langsung ke IDE-nya ini kendalanya lambat nih. Karena komputer saya berat. Kita tunggu aja. Aku sambil kita simulatorkan boleh nih. Coba saya mau mensimulasikan ini. Saya belum merubah kodenya, langsung saya simulasikan. Kalau kamu mempresentasikan ini, kalau bisa ngubah-ubah kodenya boleh ya. Aku ditambah lampu misalnya, kalau belok kanan 90 derajat, lampunya nyala, nah boleh. Kembangkan jadi. Tambah lampu LED ya, misalnya. Ini kalau ini sudah nih. Sudah nyala nih, tutup ya. Ini saya putar nih. Saya putar, nah saya putar segini ya. Nah, bergerak. Nah, harusnya bergerak nih. Motornya nggak bergerak ya. Ini sudah saya putar. Nah, ini belum ini. Sama menggerakkan servernya. Atau codingnya ini jalan tidak nih, atau juga di coding. Ini kan ini kan seperti media sosial untuk pengembang Arduino nih ya, atau orang yang belajar Arduino ya. Orang mengupload sketch, nah ada program, terus ini gerak nih. Ini bergerak nih. Bergerak deh. Nah, ya gerak ya. Gerak nih. Gerak nih. Gerak ya, saya putar jauh coba. Bergerak dia. Nah, kalau saya balikkan, ini yang paling pinggirnya yang belum kelihatan ya. Oh, yang paling pinggirnya nggak kelihatan geraknya. Kalau yang tengah tadi bergerak nih. Bergerak deh. Gede. Nah, jadi kalau tengah dua-duanya bergerak nih. Yang tengah sama yang pinggir kanan ini bergerak juga. Ini yang servo paling kiri nih yang belum tahu gerakannya seperti apa. Nah, itu oke. Oh, ini bergerak nih. Nah, bergerak. Oh, gitu deh. Dia kalau melebihi ini sebenarnya dua-duanya nih. Nah, inilah ya kira-kira kalau pakai simulator. Kalau mau presentasi boleh kamu. Harapan saya kamu bisa mengembangkan nih gambarnya nih. Dari gambar ini kamu punya ide apa lah, misalnya tambah lampu LED atau tambah apa bel kemarin boleh ya. Kalau melebihi gerakannya melebihi apa bunyi bel misalnya. Boleh itu ya. Kalau di project robot yang
siswa kakak tingkat kamu kemarin, ini servonya ini dipasangi sensor ultrasound itu ya, untuk sebagai mata robotnya ya, mata robot mobilnya itu ya, untuk melihat ada benda apa tidak ya. Di depan itu ada objek tidak, nah dia caranya sensor ultrasoundnya dipasang di atasnya, ditempelkan di atasnya motornya nih. Itu terapannya ya. Kita lihat nih, rupanya lama. Coba kalau kita upload langsung. Atau saya cek dulu nih jalur komnya, mudah-mudahan benar ini kom 3 ya. Mudah-mudahan benar. Kita lihat jalannya program. Bisa nggak? Oh, nggak mau di-upload. Harus selesai dulu nih. Verify-nya. Verify-nya belum selesai. Ada yang bisa mengembangkan sketch yang ada di simulator ini? Boleh dipresentasikan. Ini lumayan keren nih sebenarnya. Ini kalau kita putar-putar bergerak dia. Oh, cara muternya diklik aja nih. Oh, kita lihat coba codingnya itu seperti apa nih. Jadi codingnya ini dia baca analog read itu membaca itu ya, membaca potensiometernya nih. Putar-putar ini. Nah, kalau nilainya antara 0 sampai 1023, maka server write port value gitu. Server keduanya. Oh, iya. Yeah. Ketiga itu ya, oke. Jadi memang ini kan lihat program ini setiap potensiometernya digerakin, yang manapun ya, yang pinggir sini atau yang tengah atau yang ini, dia akan ngefek ke seluruh servonya ya. Tidak. Dia pokoknya prinsip geraknya sebanyak potensiometernya diputar gitu ya. Coba kali ini kita putar sedikit. Sama dengan dulu ini. Sama ini. 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 Saya bergerak kanan, bergerak kiri. Ini. Oh, belum selesai juga nih saya kompilasi. Kamu nih kompilasi. Ini kalau belum selesai belum bisa di-upload. Nah, kalau kamu mau mengembangkan, misalnya kalau kamu bikin yang ini ya, yang program yang apa di Arduino IDE-nya ini ya. Misalnya kamu kembangkan, kalau ditekan tombol A misalnya gitu ya, bergerak motornya sejauh 90 derajat misalnya. Kalau ditekan tombol B bergerak 45 derajat. Nah, itu bisa. Nah, udah nih, saya upload coba ya. Oke, programnya nggak ada error. Saya coba, saya upload ini. Nah, kalau di simulator tuh nggak tahu, bisa nggak kita mengoneksikan ke keyboard ya. Dari serial monitornya kemarin ya. Ini bergerak-gerak terus ya. Ya. Oh, ini kami ini ya, karena komputer saya ini banyak program jadi responnya berat nih. Kalau kamu komputernya kencang, responnya bisa cepat ini. Ngerain ini motor servonya ya.
Nah, ini saya sedang upload nih. Ada yang mencoba langsung? Karena rangkanya tidak rumit kalau kamu memakai yang ada di e-learning ini ya. Harusnya cepat ya, bikin angkanya cepat. Programnya tinggal copy yang ada di tutorial ini. Ya. Di tutorial ini programnya, nah, ini di copy aja. Pastinya cepat jalannya. Boleh dipresentasikan yang sudah berhasil duluan. Kamu kalau ada project yang bagus boleh lah ya. Jadi projectnya nanti bisa untuk memastikan nilai praktikum misalnya. Kamu kalau punya project bagus nanti di akhir kuliah bisa kamu presentasikan. Kalau saya nyatakan bagus, kamu nggak usah ikut ujian UAS boleh ya. Ini saya kasih challenge ya. Yang punya bayangan pengen bikin project Arduino ya, silahkan dibikin ya. Nanti dipresentasikan. Kalau saya nyatakan bagus cukup, nggak usah ikut ujian UAS-nya boleh nanti ya. Jadi ujiannya dari project itu ya. Presentasinya itu dari Zoom meeting atau langsung ke kampus ya, Pak? Pakai Zoom meeting aja. Kamu tunjukkan di Zoom meeting ya. Project ini saya Pak bikin kayak kemarin misalnya ya botol hand sanitizer yang otomatis keluar. Boleh. Oh dia tiap 1 detik bergerak. Oh saya punya saya ini lengannya kok lepas ini. Ini Arduino saya seperti ini. Motor servo saya ya. Nah ini motor servo saya. Ini lengannya nggak kelihatan. Di komputer ini ya. Tapi nggak bergerak ya. Ini kalau ngeliat programnya dia setiap 1 detik bergerak ini. Oh kaki 10 ya benar ya. Di kaki 10 benar ya. Kaki 10 servo pada pin 10 pin kok tidak bergerak ya. Motor saya masih sudah bermasalah nih. Itu balik saya. Yang kuning hitam. Oh, iya benar. Kuningnya hitam itu balik saya. Yang kuning ini hitam balik saya. Ini terbalik ya. Drone-nya saya terbalik. Coba saya tukar. Nah, ini dulu. Oh, ini. Nah. Dengar servo saya, ini bergerak nih. Nah, ini saya nggak punya lengannya, dia ada lengannya kalau bawahnya. Lengan plastik putih itu, ini saya sudah hilang lengannya. Kemana nih? Nah, ini dengar ya, dengar suaranya. Ini saya ini, nah ini. Saya bergerak nih motornya. Ke kanan ke kiri ini. Coba saya sini. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri, nah gitu ya. Ini kan ke kiri 2 kali, terus posisi center ke kanan 2 kali, gitu. Nah, gitu. Oke, jadi program ini berhasil ini jalannya. Jangan terbalik aja nih kabelnya, yang gambar rangkaian ini ya. Antara yang kuning dengan yang hitam ini. Kalau dia nggak jalan, tadi saya terbalik antara yang jalur untuk ground dengan yang untuk pin digital ya. Coba siapa yang berhasil, ayo boleh presentasi. Nanti upload di tugas ya. Kalau berhasil, upload di tugas. Ceritakan ya, cara memprogram. Nah, ini bergerak ya. Nah, ini servo saya ini bergetar ini karena bergerak dia servo.
Hmm. Hmm. Ada nggak yang nyoba? Atau ada yang ngembangkan di simulator boleh? Simulator ini. Atau coba kamu jalani program ini, ya, boleh juga. Pasti coba bikin project baru aja di simulator itu, kamu gambar ini aja ya. Gambar ini terus kamu terapkan, kamu isi dengan program ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi caranya memilih new project ini. Ini kalau di laptop saya itu karena ada Arduino-nya dia harus hambat ini. Komputer saya saya matikan ya. Oke. Kalau membuat project baru gimana ini? Ada di sini biasanya. New project. Komponen list. Ini komponen list dari project ini ya. Balik dari home dia kayaknya kalau mau buat project baru ya. Kita masuk ke home dulu di Tinkercad ini. Ada yang mau presentasi? Kamu gambar saja pakai simulatornya nih. Diagram yang ada di e-learning itu gitu ya. Jadi kamu buka e-learning ini ya. Terus kamu tiru ya. Ini gambar ini kamu tiru di Tinkercad ya. Terus isi dengan codingnya dengan program yang ada di web tutorial itu. Nyalakan gitu ya. Tentu kalau kamu mau buat proyek robot ya, ya kalau cuman mobil aja sih, motornya 4 ya, butuh motornya 4. Kalau yang butuh banyak motor itu kalau kamu bikin lengan ya deh, ada proyek meniru lengan manusia itu. Jadi jarinya bisa memegang objek misalnya gitu ya. Nah, itu butuh banyak motor, itu motor servo ini. Atau membuat robot apa manusia berjalan atau hewan yang berjalan gitu. Lengan-lengannya pakai motor servo ini. Nah, ini kalau pakai simulator ini karena pakai harus butuh jaringan ya kan. Nah, pilih create new circuits kalau mau buat project baru ya. Pilih create new circuit. Enggak yang mau presentasi ini. Satu aja jadi ya, Pak. Nah, ini tinggal 10 menit sudah ada peringatan. Create new circuit. Nah, ini programnya webnya berat dengan simulator nih. Untuk kamu harus kenceng, terus koneksi jaringannya juga harus kenceng. Kalau mau cepet ya. Oke. Nah, tunggu ya. Saya mau nyoba di simulator juga nih maksudnya. Saya gambar program servo yang sederhana tadi di simulator, terus saya pasangi program yang ada di web tutorial ini. Nah, terus saya mau lihat. Nah, saya simulasikan ya ke apa. Saya tunggu nih kalau ada yang mau presentasi. Nah, ini kalau pakai simulator memang dia gitu
komputer yang bagus, begitu jaringan yang kencang nih. Kalau sore ini di tempat saya, IndiHome saya nih yang agak payah nih ya jaringannya ya. Maksudnya saya mau gambar ini aja. Nggak ada yang mau presentasi nih? Masih 8 menit lagi sih. Nah, ini saya belum terbuka nih. Oh, create new circuitnya ya, yang di simulator ya. Dan ini berat, ini webnya berat ini. Kemampuannya hebat. Makin webnya itu makin canggih, makin berat memang. Mengupload gambar ya, mengupload codingnya ya. Atau ada yang nyoba langsung? Ada nggak yang nyoba langsung? Yang punya alat ini? Ada saya, apa? Pak. Siapa namanya? Oke. Airola, Pak. Mulai ya. Oke. Saya kasih kamu. Bentar ya. Oke. Kocak, sorry. Alhamdulillah, sudah. Coba silakan dipresentasikan. Ya. Di Kamu pakai simulator apa alat? Oh, alat langsung ya? Iya, langsung Pak. Mungkin deh. Nah, codingnya di screen share kan boleh. Oh, Kamu ya. coba di developer IDE Arduino kamu. Kalau punya program yang lain juga boleh, nggak harus sama persis dengan saya. Saya lebih suka kalau kamu nyari sendiri tutorialnya, coba lain. Oke, bagus. Oke. Nah, ini codingnya Pak. Jadi saya tambahin LED. Jadi Oke. 45 derajat ada LED 1 hidup. Kemudian seterusnya. Oke. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Gambarnya apa? Jalannya seperti apa coba? Servonya satu ya? Ada satu servo nih. Oke. Kelihatan nggak Pak ya? Oke. Kapan lampunya nyala itu? Jadi ketika ada yang ini dia putar lampu nyala. Karena ada putar sini nyala. Gitu ya. Oke. Nyala. Putar sebaliknya LED yang sebelahnya nyala kayak gitu Pak. Gantian. Jadi kalau muter 45 derajat, ini harusnya ada if-nya ini. Harusnya kamu pakai if ini. Kalau pakai if nanti bisa ngunci ya. Bisa ngunci yang lainnya. Nah, ini jadi dia yang LED 1. LED 1 itu warna apa itu LED 1-nya? Warna hijau. Hijau ini Pak, nyala. Kemudian kalau merah. Oke. Muter 45 derajat. 45 derajat warna hijaunya nyala gitu ya. Ya. Terus kalau 0 derajat warna merah nyala. Oke. Nah, kamu tinggal cari ide nih. Jadi kalau mau mengajukan nilai dari proyek tadi ya, boleh saya berbasis proyek juga boleh. Terutama mata kuliah praktikum. Tapi proyeknya harus menghasilkan benda yang bermanfaat. Contoh yang paling simpel yang pernah saya sharekan itu membuat hand sanitizer yang otomatis keluarnya, atau keran aja lah, keran air yang otomatis dia. Kayak kita kalau di hotel hebat itu, hotel berbintang kan tangannya kita dekatkan ke ujung kerannya tuh airnya keluar gitu. Kalau kita tinggal pergi mati sendiri. Nah, kayak gitu nah itu kan berguna itu. Nah, syukur hebat lagi datanya tersimpan ke database. Nah, baru saya kasih nilai bagus. Kan aja lah ya. Nah, ini untuk Arduino untuk mengendalikan keran. Kalau kan butuh motor itu kan untuk menghidupkan matinya keran pakai motor ini bisa cukup ini. Kamu carikan yang muternya enteng ya. Biasanya yang terbuat dari logam ya, jangan yang keran yang muternya berat supaya servonya kuat muterin gitu ya, muterkan kerannya. Terus cari di internet bagaimana supaya datanya tersimpan. Jadi misalnya nyimpen kapan kerannya itu nyala, pada jam berapa
Kalau detik dia kan lamonyo kerannya nyala tuh kamu tentukan di program boleh. Jadi setiap ada benda atau tangan mendekati keran nanti nyala selama 10 detik. Nah, misalnya itu. Ya, setelah 10 detik mati. Tapi kalau masih ada tangan di situ nyala lagi. Nah, gitu. Nah, nanti kamu bisa nyimpen itu. Kalau orang gunakan keran itu rata-rata berapa kali harus nyala itu. Misalnya tersimpan ke database. Terus jam berapa dia menggunakan keran itu. Terus kalau ada informasi debit airnya, kecepatan airnya nanti bisa ngitung nanti dari program kamu tuh. Oh, air yang keluar dari keran ini selama 1 hari rata-rata berapa meter kubik. Nah, misalnya gitu. Itu sudah Internet of Things itu namanya. Jadi kamu bikin keran Internet of Things. Bisa untuk skripsi loh ya. Saya kasih tuh bisa untuk skripsi. Nah, kalau mau pakai untuk skripsi, caranya kau nyalakan kerannya kau pasang di rumah kamu boleh. Apa di kampus boleh ya. Untuk percobaan, untuk riset. Jadi kau pasang coba dulu satu alat IoT keran tadi boleh. Terus kamu catat di database alatnya. Jadi kau harus menunjukkan data. Ini Pak, data Internet of Things dari alat saya. Oh, gitu. Baru nanti kita bicarakan mau kamu analisis seperti apa di analitik nanti. Nah, minimal misalnya kita bisa mendapatkan grafiknya kapan alat itu nyala dalam 1 hari, kapan dia sibuk, kapan dia nganggur, gitu kan. Itu sudah analisis ya. Di rumah saya yang anggota keluarganya ada berapa orang gitu ya, rata-rata berapa kali menggunakan keran, nah misalnya gitu kan. Nah kalau kamu punya beberapa bangun beberapa IoT kan ya, misalnya keran yang dipasang di wastafel pasang IoT, keran yang dipasang di kamar mandi pasang IoT. Nanti kamu analisisnya bisa bandingkan itu. Dalam 1 hari berapa kali orang menggunakan keran yang di wastafel, berapa kali dalam sehari orang menggunakan keran di kamar mandi. Debit airnya banyak yang mana misalnya gitu kan. Gitu caranya. Terus kamu bisa juga misalnya bandingkan dengan keran yang nggak dipasang IoT kalau mau analitik ya. Hemat mana airnya. Nah gitu. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa ini keluarga ini bisa lebih hemat air kalau kerannya dipasang Internet of Things, ya. Nah, berarti alat kamu berguna kan gitu. Nah, judulnya mudah nanti tinggal kita bahas judulnya apa. Judul skripsi kan. Itu kalau mau proyek boleh. Jadi proyeknya yang simpel tapi berguna, bermanfaat. Programnya sebenarnya tinggal ngedit program kamu inilah, enggak rumit tidak. Nanti saya bantu nyarikan program untuk mengkoneksikan data yang direkam oleh sensor ini ke database, boleh. Tinggal kamu sambil hubungkan dengan mata kuliah MySQL, dengan mata kuliah MySQL, dengan mata kuliah web ya, PHP boleh, pakai PHP aja bisa itu. Kalau kamu mengenalnya PHP. Kalau kamu mau belajar yang coding block sih lebih mudah lagi, bisa mobile bahkan ya, bisa diakses dengan mobile. Ya, tapi yang penting pokoknya datanya tersimpan ke data